Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali, meskipun masih melalui tayangan online yang dibagikan oleh video YouTube pada hari ini. Namun itu tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan yang memberkati, yang mengubahkan, bahkan yang menguatkan kehidupan kita pada saat ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita mau menerima yang terbaik dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hati dan hidup kita pada hari ini. Mari sebelum ibadah kita langsungkan secara online, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami akan melaksanakan kembali ibadah kami secara online. Oleh karena itu berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah semuanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Segala intimidasi, segala kuasa dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami beribadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati semua yang melayani yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami akan melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kalau sampai dengan hari ini, kami percaya bahwa nama Yesus, nama yang indah di dalam hidup kami. Nama yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan.
berlalu. Kami tidak henti berdoa, kami tidak jauh berdoa Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perbaharui terus kehidupan kami Bapa, hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Yesus. Sebab nama Yesus nama yang besar, nama yang luar biasa dan ajaib. Kami mengenal itu di dalam hidup kami, di pikiran kami dan di hati kami Tuhan. Dan kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini kalau kami masih sempat beribadah. Kami percaya itu karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai Tuhan urapi sehingga firman itu tertanam dan hidup di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kena percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang kita naikkan secara bersama-sama, meskipun melalui tayangan YouTube yang dibagikan secara online bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan atau semangat kita untuk menyembah Tuhan. Dan saya kena percaya waktu Bapak Ibu Saudara sekalian memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan, jamahan lawatan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan, kami sapa, kami sembah dalam satu nama yang menjadi jawaban bagi kami, nama Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kami akan kembali belajar firman Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hikmat yang dari surga, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga waktu kami mengerti, memahami, kami boleh mengaplikasikan, praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang menyaksikan tayangan ini dan urapi. Berkati hamba yang akan menyampaikan, mari Tuhan mengurapi, Tuhan memakai, mengambil alih, dan Roh Kudus memimpin hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap bersama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan pada hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, saya beri judul Nama Yesus. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Nama Yesus. Oke, baik. Kita akan ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita akan ambil dari kitab Yesaya pasal yang 9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Saya akan bacakan. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekali lagi, namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, oleh karena itu judul firman Tuhan pada hari ini akan kita pelajari bersama-sama berjudul Nama Yesus. Betul? Nah, dalam perjanjian lama bahwa dikatakan di situ Allah telah menyatakan nama-namanya supaya umat Allah ini dapat mengenal dan dapat memanggil nama Tuhan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Dikatakan seperti itu. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Allah telah menubuatkan akan datangnya Yesus ke dalam dunia ini, dan namanya dikatakan akan disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, ia dinamakan Yesus.
seperti yang disampaikan oleh seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf pada saat itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam persekutuan yang erat, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, tentunya kita akan mengakui bahwa betapa hebatnya dan berkuasanya nama Yesus itu. Mengapa? Mengapa dikatakan bahwa betapa hebat dan berkuasanya dan ajaibnya nama Yesus itu? Mengapa? Saya mau kasih tahu. Yang pertama, karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Sekali lagi, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus mempunyai arti yang menyelamatkan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, di situ berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Sekali lagi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes juga mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Melalui aku." Artinya melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Keselamatan dalam bahasa Yunani-nya yaitu soteria. Soteria yang berarti pembebasan, yang berarti mengantar dengan aman dan selamat sampai ke tempat tujuan. Serta tidak hanya mengantar dengan aman dan selamat sampai tujuan, tetapi juga dikatakan menjaga dari ancaman bahaya. Itu soteria dalam bahasa Yunani, yaitu keselamatan mengantar sampai tempat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, keselamatan sebagai satu jalan dengan dua sisi dan tiga tahap. Sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan sebagai satu jalan dengan dua sisi dan tiga tahap. Sisi pertama jelas bahwa dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan hidup yang kekal, jalan menuju Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6 udah jelas dikatakan tadi, betul. Yang kedua, sisi yang kedua bahwa keselamatan diterima oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus. Artinya keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita oleh Yesus Kristus. Dan dikatakan keselamatan itu datang sebagai akibat kasih karunia Allah serta respon kita, tanggapan kita untuk menerima, mempercayai Yesus dengan iman. Dan dikatakan juga iman itu pun adalah anugerah. Iman itu bukan hasil peroleh dari jerih lelah kita. Kita tidak bisa membeli iman dimanapun, nggak ada. Kita tidak bisa memperoleh iman dari siapapun, nggak bisa. Iman itu pun anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kita. Iman untuk percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, bukan karena dikatakan keselamatan itu juga sih yang kedua itu bukan karena apa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita perbuat, sehingga kita memperoleh keselamatan dari Yesus. Tidak ada perbuatan baik itu dapat menyelamatkan kita, pahala apa kebaikan nggak akan mungkin bisa menyelamatkan kita. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena terimalah Yesus, maka dikatakan engkau akan selamat. Jadi satu-satunya jalan hanyalah melalui Yesus, dan iman yang diberikan untuk percaya pada Yesus itu pun adalah kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan diberikan secara cuma-cuma bagi kita, bukan hasil usaha jerih lelah kita. Amin. Itu dua sisi. Sekarang tiga tahap. Tahap pertama dikatakan bahwa tahap lampau. Tahap lampau adalah pengalaman pribadi yang dengan pengalaman itu kita sebagai orang percaya menerima pengampunan dari Tuhan dan berpindah dari kematian rohani ini kepada kehidupan rohani, dari kuasa dosa kepada kuasa Tuhan.
dari kekuasaan iblis kepada kekuasaan Allah. Itu tahap yang pertama setelah dua sisi dari satu jalan ini. Tahap yang kedua adalah tahap kini atau sekarang, yang mana dikatakan keselamatan menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kekuatan kuasa dosa yang mengikat, membelenggu hidup kita dan memenuhi hidup kita ini dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, tahap kedua adalah tahap kini atau tahap sekarang, bahwa keselamatan menyelamatkan kita itu dari kebinasaan dan kekuasaan dosa, dan dikatakan memenuhi hidup kita tentunya dengan kuasa Roh Kudus. Itu tahap kedua. Kemudian tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah tahap masa depan, masa yang akan datang, yaitu keselamatan yang akan kita terima. Nah, keselamatan ini meliputi, yaitu pertama, pembebasan dari murkanya Tuhan, murkanya Allah yang akan datang di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan tahap ketiga adalah tahap masa depan, kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, yaitu meliputi pembebasan kita dari murkanya Allah yang akan datang. Yang kedua, tidak hanya kita mengalami pembebasan dari murkanya Allah yang akan datang, tetapi yang kedua adalah kita ikut serta dalam kemuliaan ilahi dan menerima tubuh ini, tubuh kebangkitan yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita menggunakan tubuh kebangkitan, tubuh yang seperti digunakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita akan menggunakan tubuh yang sama, yaitu tubuh kebangkitan. Yang ketiga adalah menerima pahala sebagai pemenang yang setia, dikatakan. Nah, jadi keselamatan yang akan datang ini adalah tujuan, seharusnya menjadi tujuan yang harus kita usahakan. Tujuan yang harus diusahakan oleh semua orang percaya. Tujuan yang harus diusahakan oleh semua orang Kristen, yaitu keselamatan yang akan datang ini. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12b mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus mengusahakan keselamatan ini terus menerus, ya kan? Kita usahakan dengan hidup benar, hidup kudus, dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Makanya saat kita mengalami peringatan dari Tuhan, atau saat kita mengalami disiplin-disiplin dari Tuhan, bahkan mungkin kita mengalami hukuman-hukuman dari Tuhan mungkin saat ini yang kita alami, saya mau katakan bahwa semuanya itu bertujuan, Tuhan izinkan datang dan terjadi dalam kehidupan kita itu apa? Untuk kita sebagai orang percaya itu jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang akan datang yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan gara-gara apa? Gara-gara pengaruh dunia ini, gara-gara kenikmatan dunia ini yang menarik kita, akhirnya keselamatan itu hilang dari dalam hidup kita, melainkan kebinasaan yang kita peroleh. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Harus diusahakan, berarti terus menerus setiap hari kita harus perjuangkan keselamatan itu. Dengan apa? Setia, taat, hidup takut akan Tuhan. Itu aja yang Tuhan mau minta bagi kita. Nah, yang kedua dikatakan bahwa tadi nama Yesus, ya, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Yang kedua, nama Yesus adalah tidak hanya nama yang menyelamatkan, tetapi nama Yesus adalah nama yang menjadikan doa kita berhasil. Sekali lagi saya mau katakan bahwa nama Yesus adalah nama yang menjadikan doa kita berhasil. Nama Yesus menjadikan doa kita berhasil. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14, di situ Tuhan Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta, dikatakan, dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dikatakan, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa saja yang kita minta, apa saja yang Bapak Ibu Saudara sekalian minta di dalam namanya, maka Ia akan melakukannya, maka Yesus akan menyatakannya, maka Yesus akan memberikannya. Tetapi
Tentunya yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Nah, berarti di sini Tuhan Yesus meminta kita berdoa di dalam nama Yesus, tentunya meminta bukan dengan nama yang lain. Mengapa? Sebab dikatakan nama Yesuslah yang menjadikan doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian dijawab. Nama Yesuslah yang menjadikan doa-doa kita dijawab. Namun tetapi doa yang dijawab itu juga memiliki syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah yang pertama, dengan jelas dikatakan bahwa doa itu harus dipanjatkan di dalam nama Yesus. Itu syarat utama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Bukan nama Charles, bukan nama Kelvin, bukan nama Frida, bukan nama siapapun, tetapi berdoa untuk dijawab ada di dalam nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang saya katakan tadi, sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Apakah doa itu hanya untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan hawa nafsu kita? Kalau hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan pernah dijawab. Tuhan, aku berdoa mudah-mudahan sini nanti begini. Tuhan, aku berdoa mudah-mudahan sini nanti begitu, karena sudah mengecewakan aku, menyakitkan hatiku. Tuhan, enggak akan dijawab. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada selalu yang terbaik, bukan yang enggak benar. Nah, pertanyaannya apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau kita mau lihat di dalam Alkitab dengan jelas, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dengan jelas mengatakan bahwa kehendak Tuhan adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian yang akan ditambahkan kepadamu. Berarti cari terlebih dahulu kerajaan Allah, cari terlebih dahulu kebenaran-kebenarannya. Bagaimana caranya mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya? Caranya adalah dengan caranya kita mentaati setiap perintah-perintahnya. Tidak hanya mentaati perintah, tapi kita harus berusaha mengasihi dan menyenangkan hatinya, hati Tuhan. Inilah merupakan syarat mutlak, syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk kita dapat jawaban-jawaban atas doa-doa kita, yaitu cari kerajaan Allah yang benar, yaitu kita harus katakan mentaati perintahnya, mengasihinya dan menyenangkan hatinya. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Maka waktu kita berdoa, kita meminta, Tuhan akan menjawab setiap doa kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa kita harus berdoa dengan tekun. Artinya kita harus berdoa dengan terus menerus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa mintalah, carilah, ketuklah. Berarti di sini Yesus sedang mendorong kita, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mendorong saya, mendorong kita semua untuk apa? Kita bertekun di dalam doa secara terus menerus. Bukan sekali aja, tapi secara terus menerus, sampai betul-betul kita mendapatkan jawaban daripada doa kita itu. Tuhan menjawab dengan 3 cara, dengan tiga jawaban. Yang pertama, Tuhan bilang ya, langsung seketika itu diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang tunggu dulu, berarti nanti tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Menurut kita terbaik, belum tentu terbaik bagi Tuhan, tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Yang ketiga, Tuhan bilang tidak. Mengapa tidak? Karena itu untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan kita, sekali lagi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Nah, berarti di sini Yesus mendorong kita semua untuk apa? Kita bertekun di dalam doa secara terus menerus di dalam Yesus. Dengan cara apa? Kita menjalin persekutuan pribadi, kita menjalin hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, serta mentaati perintah-perintahnya. Kembali lagi, maka dikatakan doa-doa kita akan menjadi doa yang berhasil. Saudara mau menjadi doa saudara jauh oleh Tuhan dan doa saudara menjadi doa yang berhasil? Lakukan firman Tuhan, yaitu lakukan kehendaknya, itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian yang akan ditambahkan. Makanya semuanya akan diberikan di dalam kehidupan saudara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, nama Yesus adalah nama yang membebaskan dari kuasa setan dan sakit penyakit. Nama Yesus membebaskan orang dari kuasa setan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-18
Di situ dikatakan bahwa saat itu Rasul Paulus merasa bahwa diintimidasi, merasa selalu dibayang-bayangi oleh seorang perempuan ahli tenung atau ahli sihir lah, ahli kuasa kegelapan pada saat itu, sehingga Rasul Paulus tidak tahan. Akhirnya Rasul Paulus menghardik roh yang menguasai perempuan ini. Saudara buka dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-18. Bapak lihat, saya akan bacakan. Gini bunyi firman Tuhan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, berarti beberapa hari, berhari-hari mengintimidasi Rasul Paulus. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, akhirnya dikatakan Paulus atau ia berpaling dan berkata kepada roh yang menguasai perempuan itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Makanya dikatakan seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini waktu Paulus berada di Filipi. Seketika itu juga keluarlah roh itu dari perempuan itu. Nah, Rasul Paulus menggunakan nama siapa? Rasul Paulus menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh tenung atau roh setan yang menguasai seorang perempuan ini. Nah, setan itu ternyata hanya takut dengan satu nama, yaitu dia hanya takut dengan satu nama, yaitu nama Yesus. Setan gak takut dengan nama saya. Walaupun jemaat Tuhan mengatakan, wah setan mungkin kalau Pak Pendeta datang pasti udah lari dulu, takut dulu. Bukan takut dengan saya, bukan takut dengan nama saya, tapi setan takut dengan apa? Dengan nama Yesus, karena saya datang menjadi wakilnya Yesus untuk apa? Untuk mengusir setan itu. Makanya dia takut, kenapa saya membawa nama Yesus bukan nama saya. Jadi setan gak takut dengan nama pendeta, saudara, gak takut dia. Yang dia takut adalah nama yang bersama dengan pendeta itu, yaitu nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Rasul Paulus yang mengatakan demi nama Yesus, dia mengusir roh itu keluar dari hamba perempuan itu yang dirasuki oleh setan, dikuasai oleh roh tenung itu. Nah saudara, jadi bukan nama yang lain, sekali lagi nama Yesus. Jadi dikatakan nama Yesus adalah nama yang membebaskan dari kuasa setan, dan juga nama Yesus adalah nama yang dapat menyembuhkan orang dari sakit penyakit dalam bentuk apapun. Terlalu banyak kesaksiannya, saudara. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya akan memberikan beberapa kesaksian. Yang pertama, tentang kuasa atau roh setan yang mengikat seorang pemuda. Ini kesaksian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Pada saat itu gereja, kalau nggak salah itu baru merintis sekitar 2 atau 3 tahun perjalanan gereja merintis. Kemudian seorang jemaat, seorang bapak ini, dia mempunyai tetangga, dan tetangganya ini mengalami sakit, dan udah dibawa ke dokter, diperiksa, ternyata pemuda ini tidak ditemukan apa penyakitnya. Tapi semakin hari pemuda ini badannya itu semakin mengecil, kurus. Tadinya dibilang bahwa orangnya tinggi besar, ya kan? Kemudian tiba-tiba menyusut badannya. Minum nggak bisa, muntah, maaf. Makan juga nggak bisa, muntah, maaf sobat. Muntah, semua yang masuk akan dikeluarkan lagi. Akhirnya bapak ini, jemaat ini datang kepada saya, minta tolong sama saya, bisa nggak tolong melayani tetangganya ini. Oke, saya datang. Saya bilang hari Jumat saya datang. Kebetulan saat itu ada 2 mahasiswa praktek di gereja kami. Kemudian 2 mahasiswa ini saya ajak untuk berpuasa juga, dan saya ajak bawa mereka untuk ke tempat jemaat ini, tetangganya, untuk berdoa bagi orang yang sakit ini. Kami nggak tahu dia sakit atau dikuasai oleh roh tenung. Tapi sekali kami datang, kami tiba dengan jemaat ini juga, dan saya melihat bahwa ini bukan sakit penyakit biasa, tetapi ini adalah sakit yang dibuat
dengan menggunakan kuasa kegelapan, kuasa tenung, kuasa sihir. Nah, oleh karena itu, waktu saya datang, ada keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya ada di situ. Kemudian terlebih dahulu saya bersaksi. Saya menyebutkan nama Yesus. Saya mengatakan, percaya nggak bahwa nama Yesus nama yang berkuasa? Bahwa dalam nama Yesus segala kuasa dalam bentuk apapun dapat dihancurkan, dipatahkan. Sakit penyakit dalam apapun dapat disembuhkan. Mereka percaya. Oke, kemudian saya dan mahasiswa ini dan bapak ini akhirnya kami menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan begitu keras hadir pada saat itu. Kemudian setelah kami merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, kemudian kami berdoa. Dan Roh Kudus memimpin saya itu berdoa, memimpin kami itu berdoa. Kami mematahkan segala kuasa tenung, kuasa sihir yang mengikat orang muda ini. Di dalam nama Yesus hari ini kami perintahkan, di dalam nama Yesus. Yang terjadi apa saudara? Setelah itu kami pulang, selesai. Tapi waktu sebelum kami pulang, kami bertanya dengan keluarga, apa yang dirasakan. Mereka mengatakan bahwa mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Padahal beda iman, beda kepercayaan. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada suatu damai sejahtera. Mereka merasakan ada suatu ketenangan. Dan mereka mengatakan bahwa ada yang mengatakan, ibu mengatakan, saya merinding, bilang gitu. Tapi merinding itu bukan mendatangkan ketakutan, tapi mendatangkan sukacita bagi mereka. Pulang. Kemudian beberapa waktu kemudian, jemaat ini, bapak ini ngomong ke saya, dia bilang, Pak, sekarang pemuda ini sudah bisa minum, sudah bisa makan, sudah mulai sehat kembali. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian saya akhirnya ketemu dengan pemuda ini, dan saya lihat benar badannya sudah mulai pulih kembali, badannya sudah mulai besar kembali. Yang tadinya kurus menyusut, kemudian sudah besar pulih kembali. Nah, itu biasa. Saya rasa itu bukan sakit penyakit, tapi itu kuasa tenung, kuasa sihir yang dilakukan. Biasa di daerah ini biasanya kan mungkin ya, maaf saya bilang, mungkin ada keluarga yang tidak senang sama mereka, ya kan, akhirnya mengirimkan roh tenung atau mengirimkan black magic lah dikatakan. Akhirnya bukan kena ke orang tuanya, tapi kena ke anaknya. Jadi sasarannya anaknya. Tapi puji Tuhan akhirnya dia mengalami kelepasan dari roh tenung, roh sihir itu, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, tidak hanya itu, saya juga pernah berdoa buat salah satu jemaat, yang mana jemaat ini suaminya beli sebuah rumah, dan rumah ini di lingkungan yang mewah lah, lingkungan memang orang-orang kelas menengah atas, dan cukup terkenal perumahan ini di Pulau Bali, di tempat kami tinggal. Nah, dan waktu itu suaminya membeli rumah ini dengan harapan dijual dengan harga tinggi, ya kan, karena dia beli murah, dia jual dengan harga yang tinggi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu suami dari jemaat ini, suami istrinya jemaat di tempat kami juga, tapi yang suaminya agak jarang datang gereja, istrinya yang aktif pada saat itu. Nah, kemudian suaminya menjual rumah ini, menawarkan rumah ini, namun udah sekian waktu rumah ini tidak laku-laku, saudara. Setiap orang yang datang untuk melihat rumah ini, dikatakan bahwa orang tuh merasa takut, orang merasa ada sesuatu yang suram, sesuatu yang gelap, dan merasakan suatu hadirat, bukan hadirat Tuhan, tapi hadirat yang mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, tidak sejahtera. Jadi ada suatu ketakutan di dalam setiap orang yang datang melihat rumah itu, sehingga rumah itu nggak laku-laku, saudara. Nggak tahu sekian beberapa waktu lamanya nggak laku. Kemudian istri daripada jemaat ini juga ngomong dengan istri saya, Bu, suami saya kan ada beli rumah di lingkungan ini. Rumah ini mau dijual, tapi udah sekian lama rumah ini nggak laku-laku. Orang bilang ada penunggunya. Orang setiap datang untuk lihat rumah ini selalu takut. Lihat pasti nggak jadi orang beli rumah. Padahal kan seharusnya rumah ini mudah sekali laku, apalagi di lingkungan yang memang elit, dikatakan lingkungan elit lah, kelas menengah atas, dan itu dicari. Boleh nggak, Bu, tolong didoakan rumahnya, Bu? Oke, istri saya bilang, kapan? Akhirnya istri saya menetapkan waktunya, harinya hari Jumat. Kemudian istri saya ngomong sama saya, dia bilang, Hani, ibu ini minta tolong didoain rumahnya yang ada di lingkungan sana. Karena rumah ini mau dijual beberapa kali, orang lihat batal terus, orang merasa takut, ngeri, ada sesuatu yang berbeda, nggak nyaman. Oke, kapan kita mau ke sana? Istri saya bilang hari Jumat. Oke, saya bilang hari Jumat. Istri saya bilang kita puasa ya? Ya, kita puasa dulu, kita doakan dulu, baru kita pergi ke tempatnya.
Akhirnya tepat pada harinya, hari Jumat, kami berpuasa, kemudian kami berdoa, bergumul, dan kami berjanji dengan ibu ini jam waktu yang tepat, yaitu sore hari. Oke, kita ketemuan di tempatnya, di lokasi. Waktu saya datang dalam perjalanan dengan istri saya mengendarai mobil, mulai sudah mendekati lokasi, tiba-tiba hujan deras, saudara. Hujan deras, disertai dengan guntur. Jadi agak seram, agak menakutkan gitu loh, agak mengerikan. Tapi kami berjalan di dalam nama Yesus, bukan dalam nama kami. Kami percaya bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kami tanpa izin Tuhan, karena kami percaya kami berjalan dengan kuasanya Tuhan. Akhirnya kami datang, sampai di tempat, hujannya masih deras, guntur. Tapi kami akhirnya turun, keluar. Memang waktu dari depan istri saya melihat, memang suasana itu orang bilang tuh rumahnya itu suram. Rumahnya itu agak nggak nyaman. Rumah itu memang menakutkan. Orang bilang istilahnya rumah hantu lah, apalagi di bagian pojok, saudara. Rumahnya di bagian pojok siku. Orang merasa kayak rumah hantu gitu loh, menyeramkan. Waktu saya melihat menyeramkan. Tapi waktu kami datang, waktu kami masuk ke dalam, pas di teras rumah itu, tiba-tiba istri saya melihat bayangan seorang wanita berambut panjang duduk di bagian pojok dekat rumah, belakang rumah, sebelah pojoknya. Itu kan agak kebuka jadi kelihatan. Aduh, jadi agak merinding, saudara. Ceritanya dia agak merinding. Saya ini kejadian benar. Waktu kami datang, istri saya melihat tiba-tiba bayangan wanita berambut panjang ini langsung lari ke dalam. Lari ke dalam, ke bagian kamar belakang. Ternyata itu kamar pembantu bagian belakang. Jadi akhirnya istri saya ngomong sama saya, ngasih tahu saya, langsung kami sama-sama lari. Kami kejar ke bagian belakang. Kami berdoa. Kemudian kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, terus kami menyebutkan nama Yesus Tuhan yang berkuasa, Yesus Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus segala kuasa dipatahkan. Kemudian kami berdoa, kami mematahkan segala kuasa itu, kami mengusir segala roh jahat yang ada dalam rumah itu di dalam nama Yesus. Yang tadinya itu hadiratnya bukan kami rasakan hadirat Tuhan, tapi hadirat ketakutan, hadirat yang mencekam. Kemudian setelah kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan waktu kami mengangkat nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Hadirat Tuhan turun, memberikan rasa damai sejahtera, memberikan rasa sukacita bagi kami. Yang tadi kami rasa mencekam, rasa ada roh ketakutan yang menghantui kami, saat itu kami merasakan itu bebas lepas, dan kami merasakan rumah itu merasa nyaman, betul-betul merasakan sesuatu yang ya sejahtera rumah itu. Kemudian kami pulang, selesai, kami merasa sudah selesai. Nah, saat itu 2 minggu kemudian istri pada jemaat ini juga, dan jemaat ini juga, dia mengatakan kepada istri saya, Bu, terima kasih dengan Bapak yang sudah mendoakan rumah kami, karena saat ini rumahnya sudah laku. Dalam 2 minggu langsung rumahnya laku. Kenapa? Saya percaya waktu orang datang, orang merasakan damai sejahtera, orang merasakan sesuatu suasana yang berbeda. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja pada saat itu. Untuk apa? Mengusir roh tenung, roh kuasa kegelapan, roh setan yang ada di dalam rumah itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Makanya saudara, saya mau kasih tahu saudara, kalau ada orang jual rumah, ada orang bilang rumah itu banyak hantunya, beli aja. Sebagai orang Kristen, ngapain saudara takut? Beli rumah itu. Karena rumah itu ada hantunya, menyeramkan, minta harga yang paling murah. Bilang, ayo daripada tidak laku, lebih baik aku beli, walaupun murah kan laku. Gitu aja. Minta, beli. Kesempatan saudara sebagai orang Kristen, beli. Kemudian saudara datang, berdoa, usir di dalam nama Yesus. Segala hantu, kayak segala setan, kayak segala itu, lari dari rumah ini. Katakan dalam nama Yesus. Namanya adalah nama yang berkuasa. Jangan takut, saudara. Saya nggak peduli. Mau rumah orang bilang tusuk sate kek, tusuk sapi kek, tusuk kambing kek, terserah. Dalam nama Yesus patahkan semua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini saya mau katakan bahwa nama Yesus adalah nama yang membebaskan kita dari kuasa setan atau kuasa iblis, dan nama yang membebaskan kita dari sakit penyakit. Jadi hanya nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dan nama Yesus adalah nama yang layak disembah. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Nah,
melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah kiranya kita boleh diberkati, kita boleh dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Dan kita tahu bahwa sekali lagi bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ya, mengapa? Karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan kita, nama yang memberikan jawaban atas doa-doa kita, dan nama yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan, bahkan nama yang membebaskan kita, yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita bersyukur bahwa firman Tuhan pada hari ini, tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, dan kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan dan diberkati serta dikuatkan. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini sekali lagi boleh betul-betul menjadi firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah dan semakin menjadi kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi ajarkan kami tetap untuk mempercayai bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan, jalan keselamatan hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Karena tidak ada nama lain yang akan menjamin keselamatan bagi kami selain nama Yesus. Oleh karena itu kami hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan kami, nama yang memberikan jawaban-jawaban atas setiap doa kami, nama yang membebaskan kami dari belenggu, dari kuasa setan, bahkan dari sakit penyakit. Oleh karena itu kami mau hanya menyebut nama Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, karena namanya lah nama yang menjadi jawaban, pertolongan, kekuatan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dengan sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama yang diberkati katakan amin. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita sama-sama bertemukan memuji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah secara online pada hari ini. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa, dan saya akan akhiri juga di dalam doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa bersyukur buat ibadah hari ini. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini karena kami boleh melaksanakan kembali ibadah kami secara online melalui tayangan video YouTube yang dibagikan pada hari ini. Dan kami percaya bahwa kami boleh merasakan jamahan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan bagi kami di dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kemudian kami akan mengakhiri ibadah kami akan mengakhiri bersama-sama di dalam doa. Dan namun sebelumnya kami mau bersama-sama bersatu hati, kami mau menyatakan hati kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Secara khusus buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong angkat virus ini Tuhan, wabah yang melanda bangsa kami ini Tuhan, dari bangsa kami Tuhan. Lalukanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami meminta, kami memohon Tuhan. Dan kami berdoa buat pemerintah, dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah. Kami berdoa berikan mereka hikmat yang dari surga untuk mereka dapat mengatasi wabah yang sedang melanda atas bangsa kami ini Tuhan, untuk dapat mengatasi masyarakat yang ada atas bangsa kami ini juga Tuhan, untuk dapat bersama-sama bekerja sama Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan pemimpin-pemimpin kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat garda terdepan, baik itu aparat keamanan maupun aparat desa, maupun juga Tuhan yaitu tim medis, para dokter dan para perawat. Kami berdoa mari Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengatasi wabah yang sedang melanda bangsa kami ini juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kami umat Tuhan, bahkan buat masyarakat yang ada di tanah air Indonesia tercinta ini. Kami berdoa berikan kami hati yang taat, telinga yang mau dengar-dengaran dengan himbauan dari pemerintah, untuk kami juga dapat menjaga kesehatan kami, menjaga jarak, bahkan kami juga dapat mengisolasi diri Tuhan, atau kami melakukan social distancing Tuhan, untuk kami mencegah penyebaran daripada virus ini. Mungkin kami tidak tertular, tetapi Tuhan tanpa kami sadari kami bisa jadi pembawa untuk menularkan kepada orang-orang yang kami kasih. Oleh karena itu ajarkan kami untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan sekali lagi kami sebagai masyarakat Indonesia telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam beberapa waktu ke depan bahwa kami akan kembali pulih kembali Tuhan bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan bebas, dengan leluasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat virus corona ini Tuhan, sekali lagi Tuhan patahkan, hancurkan dengan bilur-bilur Yesus, menghancurkan, mematahkan di dalam nama Yesus segala sakit penyakit dari virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat hari ini kami berdoa juga Tuhan, nambah berdoa buat seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati sepanjang 1 minggu ke depan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, serta perlindungan yang diberi Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat maju dan berhasil. Dan jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau yang saat ini juga tidak mempunyai pekerjaan menetap Tuhan Yesus, karena pengaruh dari wabah yang sedang melanda bangsa kami Tuhan, sehingga perekonomian mereka mengalami penurunan, bahkan mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati, mencukupkan, melimpahkan, menurunkan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam nama Yesus, yang akan memenuhi kebutuhan keperluan setiap orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa perlindungan Tuhan nyata atas umat Tuhan. Tubuh sebelah saudara Tuhan, malaikat Tuhan membentengi tiang awan, tiang api menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan hati saudara pada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan sudah datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nantikan ibadah secara online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara.